Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Indriati NIM G002300. Jadi, aku bakal ngebahas tentang sistem sirkulatoria dan juga beberapa klinisnya. Nah, pertama-tama sistem sirkulatoria ini dia terbagi jadi dua. Ada yang pada orang dewasa, sistem sirkulasi pada orang dewasa, dan juga ada sistem sirkulasi pada fetus. Nah, sistem sirkulasi pada orang dewasa pun dia itu terbagi jadi dua. Ada sirkulasi darah magna atau peredaran darah besar, dan juga ada sistem sirkulasi darah parva yang dia itu peredaran darah kecil. Nah, pertama pada sirkulasi darah magna peredaran darah besar, yaitu dari ventriculus cordis ke aorta, terus ke arteria muscularis, lalu ke arteriol, dan juga ke kapiler yang bakal nyebarin darah kita ini dari jantung ke sebagian besar tubuh. Terus tuh dia ke venul, ke vena, lanjut ke vena cava inferior, dan juga vena cava superior. Terus lanjut terakhir ke atrium dextrum. Nah, yang ini terus tuh dia kalau misalnya sirkulasi darah parva itu peredaran darah kecil. Nah, dia tuh dari ventriculus cordis dexter ke truncus pulmonalis, terus dia lanjut yang ini truncus pulmonalis, terus tuh dia bakal lanjut ke arteri pulmonalis, naik, lalu dia ke pulmo, oksigenasi, terus dia bakal ke vena pulmonalis, lalu lanjut ke terakhir ke atrium cordis sinistrum. Jadi kalau misalnya sirkulasi darah magna dia itu terakhir ke atrium cordis dextrum, sedangkan yang parva dia ke yang sinistrum. Terus kan tadi sirkulasi darah itu ada pada orang dewasa dan juga pada janin. Terus kita bakal lanjut ke sirkulasi darah pada fetus. Ini gambarannya. Terus jadi kan pada fetus itu tali pusat itu kan ada berisi satu vena dan juga dua arteria. Nah, vena ini bakal nyalurin oksigen dan makanan dari plasenta ke janin. Sebaliknya, jadi si vena itu bakal nyalurkan oksigen dan makanan dari plasenta ke janin, sementara si arteri ini dia bakal jadi pembuluh darah balik yang nyalurin darah ke arah plasenta untuk dibersihkan dari sisa metabolisme. Nah, si vena dan arteri ini namanya vena umbilicalis dan juga arteri umbilicalis. Nah, setelah ngelewatin si dinding abdomen, pembuluh vena umbilicalis tadi, nah setelah lahir itu dia bakal namanya jadi ligamentum teres hepatis. Si pembuluh vena umbilicalis tadi dia bakal ngarah ke kranial, menyintas hepar, lalu melalui ductus venosus arantii. Setelah bayi lahir, si ductus venosus arantii ini bakal jadi ligamentum venosum arantii. Terus akibat resistensi aliran yang tinggi di hepar fetus dan akan bergabung dengan vena cava inferior masuk ke atrium dextrum. Darah yang masuk ke atrium dextrum ini mempunyai kadar oksigenasi yang sama seperti arteria yang kadar oksigenasinya tinggi karena berasal dari vena umbilicalis, meski bercampur dengan darah dari vena cava yang kadar oksigenasinya rendah. Nah, ini tadi vena umbilicalis sama arteri umbilicalisnya. Ini yang bakal jadi pusat peredaran darah pada saat bayi. Pada saat masih di dalam rahim ibunya, pas jadi masih fetus. Nah, darah dari vena cava inferior bakal melalui foramen oval. Nah, si foramen oval ini ketika nanti lahir dia bakal tertutup dan jadi fossa ovalis. Lanjut si darah tadi dia bakal masuk ke atrium cordis sinistrum dan selanjutnya bakal ngelaluin ventriculus cordis sinister dan lanjut ke aorta dan seluruh tubuh. Dengan cara ini darah yang
teroksigenasi mengambil jalan paling singkat untuk capai organ-organ fetusnya. Terus dari vena cava superior bakal masuk ke atrium cordis dextrum dan ventriculus cordis dexter, dan kemudian sebagian besar akan dialirkan ke aorta melalui suatu saluran bernama ductus arteriosus botalii. Nah, karena si parunya ini belum terlalu berkembang, tapi dia ada bagian kecil yang bakal ngalirin ke pulmonya. Darah dengan kadar oksigen rendah dari vena cava superior akan bergabung di aorta descendens dan bercampur dengan darah bersih dari vena cava inferior dan bakal dialirin ke seluruh tubuh. Darah balik akan melalui arteria hipogastrika. Ini terus tuh keluarnya lalui dinding abdomen sebagai arteria umbilicalis. Terus, setelah lahir, semua pembuluh umbilicalis, ductus venosus dan juga ductus arteriosus akan mengerut. Pada saat lahir, akan terjadi perubahan sirkulasi di mana terjadi pengembangan paru dan penyempitan tali pusat akibat peningkatan tekanan oksigen pada sirkulasi paru dan vena pulmonalis. Foramen oval tadi bakal nutup untuk pertama dan terakhir kalinya. Ductus arteriosus akan menutup dalam 3 hari dan totalnya pada minggu kedua. Nah, tadi aku udah ngejelasin tentang sirkulasi pada orang dewasa dan juga pada fetus. Nah, jadi di sini kita bakal bahas kelainan kongenital. Nah, kita bakal ngebahas penyakit bawaan dari lahir itu ada 4. Itu ada yang pertama ada PVO, yang kedua ada PDA, yang ketiga ada VSD, yang keempat ada ASD. Nah, lanjut. Jadi PVO sendiri adalah patent foramen oval. Dia ini terdapat ada lubang di jantung yang udah aku bahas tadi, sempat aku bahas di sirkulasi darah. Nah, dia tidak bisa menutup sebagaimana mestinya setelah lahir. Jadi lubang itu merupakan bukaan kecil seperti penutup di antara bilik jantung atas, di ruang atas. Dia tuh di antara atrium. Nah, saat bayi tumbuh di dalam lahir, dia tuh bakal ada lubang si foramen oval tadi. Nah, dia terletak di bilik jantung bagian atas. Biasanya itu bakal tertutup. Tapi ketika pada saat dia lahir, dia bakal tertutup. Tapi kalau misalnya pas saat lahir si foramen ovalnya itu nggak tertutup, dia bakal nyebabin klinis yang namanya patent foramen oval. Terus lanjut ke PDA, patent ductus arteriosus. Nah, ini maksudnya dia pembukaan terus-menerus antara 2 pembuluh darah utama yang berasal dari jantung. Nah, ini masalahnya ini sejak dari lahir. Jadi itu kelainan jantung bawaan. Nah, sebuah bukaannya itu namanya ductus arteriosus, merupakan bagian dari sistem aliran darah bayi di dalam rahim. Nah, biasanya itu bakal nutup setelah lahir. Tapi kalau misalnya si ductus arteriosus itu tetap terbuka, namanya itu patent ductus arteriosus. Nih, ini gambarnya. Nah, di sini kan nggak tertutup. Terus lanjut ke ASD dulu deh. Nah, si ASD ini arterial septal defect. Dia ini kondisi jantung yang bisa dialami sejak lahir. Jadi ini juga kelainan jantung bawaan. Orang dengan ASD memiliki lubang di antara bilik jantung bagian atas. Lubang tersebut meningkatkan jumlah darah yang melewati si paru-paru. Jadi dia terjadi kelainan di arterialnya. Sebenarnya ASD ini sebenarnya nggak masalah, nggak membuat klinis yang akan membuatnya lebih berat, tapi memang masuk ke kondisi klinis yang cacat, yang tidak normal. Nah, terus lanjut ke VSD. Nah, ventricular septal defect ini dia lubang jantung yang di ventrikularnya.
dia terjadi pada dinding yang misahin si ventrikelnya. Nah, ini gambarnya kalau buat si ventricular septal defect. Nah, normalnya kan ini ada tertutup, tapi yang kalau misalnya ventricular septal defect-nya ini malah kebuka. Jadi kan tadi ada 4. Nah, jadi PVO, PDA, VSD, sama SD. Kalau misalnya PVO sama PDA itu bedanya sih. Kalau PVO itu yang nggak bisa ketutup foramen ovalnya. Kalau PDA yang nggak bisa nutup itu ductus arteriosusnya. Nah, kalau ASD sama VSD, ASD itu yang nggak bisa nutup itu bagian arterialnya, pembatas arterialnya. Sedangkan yang VSD itu yang nggak bisa nutup si pembatas ventrikulernya. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.